Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gue, Ricky Harun Channel. Terima kasih. Jangan lupa di subscribe. Dan sekarang gue lagi sama Kang Dewa, sama Kang Guru, bukan ya? Marcel ya. Ini sebenarnya video lanjutan yang gua. di videonya Kang Dewa. Jadi sebelum ini kalau kalian pengen lihat apa videonya, nonton di sini. Di sini, lu tuh bisa lihat. Di sini. Oh iya. Ya, yang mau nonton silahkan biar nyambung gitu. Soalnya Kang Dewa tadi kan kita ngobrolin tentang kenapa gue mau gabung juga sama kalian gitu. Salah satunya itu karena nanti aja tonton, udah jangan jawab, tonton aja. Iya, ini mau ngasih tahu kan. Salah satunya karena latar belakang. Nah, kalau ngomong soal latar belakang, banyak yang belum tahu kayaknya latar belakang Kang Dewa itu sebenarnya kayak apa. Dari tadi kita mulai ditanyain, sekarang gantian dong kita tanya Kang Dewa. Ntar gue taruh dulu. Masuk ke air hujan. Oke. Mungkin langsung mulai aja ya, biar nggak lama-lama. Oke, pengen nanya latar belakangnya Kang Dewa. Mungkin banyak yang penasaran karena mungkin di video Kang Dewa ada, di video-video kayak di YouTube-nya siapa Wisnu juga ada gitu, tapi di YouTube gua belum. Iya, Wi. Dan mungkin penikmatnya juga beda kan, apa namanya. Betul. Jadi Followernya biar beda. kalian tahu Kang Dewa ini siapa. Siapa? Kita tanya aja langsung orangnya. Kamu siapa? Saya Dewa. Saya Spiderman. Oke, Kang Dewa, pengen nanya nih. Sebenarnya gue juga nggak paham banget sih latar belakangnya seperti apa. Tapi insya Allah itu orang yang baik, orang yang istiqomah, orang yang bisa apa ya bermanfaat lah untuk orang lain. Gitu. Ceritain sedikit dong, mungkin bukan biodata ya, maksudnya Kang Dewa nih siapa, tinggalnya di mana? Kalau bicara masalah tentang latar belakang, dulu saya kuliah di Bandung di jurusan pendidikan. Jadi kalau Lulus nggak? lu jangan aja, sakit hati ya Bang nanya. Saya nggak lulus. Saya semester 7 itu saya kuliah berhenti, Mas. Tanggung amat. Ya itu Sedikit masalahnya, lagi. kenapa gue berhenti? Itu pertanyaan besar. Kenapa gue berhenti? Waktu itu pas waktu saya semester 7, ya qadarullah lah, saya mulai bisnis kan. Itu udah menikah? Udah nikah. Jadi saya semester 7 saya nikah. Saya nikah, berani diri nikah, dan kalau katanya orang nikah tuh katanya nikah berkah gitu kan, banyak nikmat rezeki gitu kan. Nah aneh nikah itu 18 hari setelah nikah, ujian pertama pernikahan saya tuh bangkrut besar. Nah ini ujian pertama nih, jadi udah nikah bangkrut, dan itu semester 7 bro. Gimana? Bangkrutnya kenapa? Emang bisnis apaan? Ditipu. Oh, Nah ini ditipu. lagi musim nih penipuan. Siapa yang berani nipu? Tahu. Duduk lagi. Serigala beda. Serigala. Ditipu. Ya. Berapa banyak ditipu? Bentar, semester 7. Ditipunya berapa rupiah? 7,7 miliar. Kan sama kan? Semester Ada 7. korelasinya. Oh iya juga ya. Kamu udah nyadar loh bro. Semester Semester 7. 7,7 miliar. Iya benar. Kenapa? Bisnis apa? Jadi awalnya tuh saya tuh diajak sama temen. Nah ini pelajaran buat teman-teman nih, kalau bisnis itu jangan asal gampang percaya sama orang. Iya benar. Diajakin sama teman untuk bisa kerjasama gitu kan. Akhirnya ya udahlah gua kerjasama. Kenapa gua mau awalnya? Karena melihat hanya sosoknya aja, oh kayaknya orang baik gitu kan, tanpa ngecek track record bro. Makanya kalau di video sebelumnya kita ngobrol soal latar belakang kan, gua tuh akhirnya join tuh. Ya pentingnya melihat latar belakang cuma jangan sekedar baiknya Betul, aja. jangan cuma pas waktu ketemu doang gitu. Ya. Nah akhirnya saya join bulan April atau Maret gitu, bulan September tuh kebongkar. Dan saya tuh orang yang, saya sebutnya diri saya sebagai mediator, orang ketiga kan. Akhirnya misalkan nih, ini pelakunya nih ya, ini pelaku, contoh. Suaranya berbalik Iya, ini pelakunya, sebut saja misalkan namanya. saya mediatornya, ini investornya. Gue ngajak lu, Mas, kita ada peluang usaha nih gini, investasi sekian dapat sekian gitu kan. Nah ini Mas investasi ke saya 5 juta misalkan, saya sambungin di sana. Nah ternyata dia bawa kabur. Semuanya? Semuanya dibawa kabur sama dia. Bisa contoh ya. Total 7,7 miliar. Nah, saya ngajak kurang lebih 625 orangan lah di situ. Nah, itu ambiar KB total, nasi orangnya kabur, saya disalahin. Kalau Mas kan nggak mungkin nyalahin dia kan nggak kenal. Iya, kenalnya sama. Gue kenalnya sama Dewa. Iya, benar. Nah, ini dari situ, wah, gojolak lah, di situ gejolak banget. Itu nggak kasus loh tapi. Kasus gue sampai bolak-balik Polda Jabar. Enggak, maksudnya nggak masuk kan? Gue laporin sampai DPO. Laporin. Cuman dia kabur, dia ketanggung jawab. Ya, walaupun sebenarnya secara hukum gua harus balikin, nggak harus balikin. Tapi secara ini aja sih kayak gak enak aja. Iya, kan. sama teman ya. Akhirnya saya di situ berjuang, habis itu semua hilang.
saya punya mobil saya jual, saya tabungan semua saya cairin. Itu yang dijual-jualin tabungan apa segala macam itu dibalikin berupa uang apa dibikin? Uang, duitin dulu. Jadi gitu. saya punya mobil loh gitu, ada mobil saya jual dulu harga 300 juta, saya cicil tuh, ya nggak nutup. Iya benar. Total 700 juta. Kenapa nggak dari jual-jual itu dibikin bisnis dulu sampai takut nggak ini ya? Gua waktu itu gak ngerti ilmunya. Oh gitu. Nah, ini pelajaran juga buat kalian kalau pas lagi ambiar bangkrut itu jangan semuanya langsung emosional. Bukan jual, bukan gak semua langsung dibagiin. Nggak ada modalnya lagi untuk dulu. Gitu ya. Jadi dijual-jualin nol, habis itu utang masih ada, Iya, kagak ada, gimana gitu ya? Pasrah. Mungkin ada perjanjian kali sama yang Investor. Enggak, itu ada perjanjian, cuma kan saya bingung gimana balikinnya. Nagih nih Mas, kalau Dewa gua mau balik, gimana caranya balikin duit gua. Oh, gak ada duit. Gue sampai dilaporin sama banyak orang kan, tapi kan orang itu gak bisa, soalnya saya sebagai orang yang melaporkan dia. Iya benar. Di Iya, Polda Jabar itu Iya, gak bisa. benar. Sebagai orang yang melaporkan tapi dilaporkan gitu, gak bisa ini posisinya. Nah ini makanya di sini penting juga ngerti tentang hukum. Iya. Pokoknya orang kalau mau laporin ada 600 orang lebih bro, itu gak bisa ngelaporin saya. Gak bisa, karena kondisi saya masih ngelaporin dia dan kondisinya ini perdata kan kalau masalah kayak begini. Nah akhirnya di situ 3 bulan pertama saya chaos, gak bisa ngapa-ngapain. Baru bulan keempat saya bisa move on. Gimana caranya? Nah move onnya tuh ketemu orang. Lagi-lagi pentingnya ketemu orang tuh ngobrol, Silaturahim ya? Silaturahim gitu. Nanya, cerita terus dia bilang udahlah hadapin aja Mas. Ya hadapin ini adalah apa namanya dalam rangka kamu tuh naik derajat. Udahlah bismillah saya bilang. Nah dari situ saya ngomong saya akan kembalikan uang ada semuanya. Nah di situ pun kan keputusan mengembalikan nggak semua orang terima gitu kan, terutama keluarga sih gitu kan. Lo kan bukan salah kamu gitu. Tapi ya bismillah lah gitu kan. Dari mana caranya saya nggak tahu gitu. Dari situ saya berjuang. Kalau kotor-kotoran nih Mas, 7,7 M kan dibagi katakanlah penghasilan saya 10 juta aja. Berarti kan setahun kerja nggak dulu kerja nggak? Gak ada, habis semua. Jual ceker? Iya, cuman kan ya gak habis. Oh, iya. Jadi saya tuh setelah bangkrut Mas, tadi yang bilang jualan ceker, terus jualan seblak yang pedas, ceker pedas semua hidup gue. Terus ternak domba gitu kan. Itu gak ada yang ngasilin. Apanya gak ngasilin buat cicilan ya, buat hidup doang gitu. Akhirnya ya saya keliling. Buat kebutuhan sehari-hari aja. Kebutuhan sehari-hari aja. Bingung. Ibaratnya kalau bahasanya nih sofa marwahnya gitu. Kalau Siti Hajar tuh kan bolak-balik muncratnya di mana gitu. Nah ini saya gak dapat hasil dimanapun. Nah ternyata muncratnya Zam-Zam itu bukan di ceker, bukan di seblak, bukan di domba, di tangan saya sendiri. Gitu. Ya ketika itu temen ngomong, bro, lu kenapa gak nulis buku aja katanya. Enggak, gua gak nulis buku, enak aja boleh pusing gua. Enggak kelihatan hasilnya gitu ya. Enggak kelihatan, terus gua nulis apa bro? Iya benar. Pusing gini. Udah orang bangkrut nulis buku. Nah itu dua. Yang pertama bingung nulis apa, kedua emang kamu ada yang baca? Siapa penulisnya? Itu yang kami bangkrut. Akhirnya kayaknya nggak mungkin gua kalau misalkan nulis buku gitu kan. Tapi tadi akhirnya sambil jalan-jalan akhirnya teman ngomong, Kang, gimana kalau kita nulis buku aja deh, lanjutin video kemarin. Kayaknya itu saya sadar tuh, nulis aja. Apa buku judul apa? bukunya 7 kesalahan fatal pengusaha pemula. Berarti salah satunya curhat. Semuanya. Enggak, salah satu yang tujuh. Oh enggak. Nomor 3. Kenapa 7 juga? Enggak tahu kenapa juga. Kan terinspirasi dari mana itu, Jay? Nomor 1 asal action, kedua ikut-ikutan, 3 gampang percaya. Ini saya gampang percaya sama orang. Gitu. Jadi itu 7 itu dari masing-masing cerita pengalaman saya. Nah, pengalaman saya dan pengalaman kawan-kawan saya sebelumnya. Oke. Gua terbitin tuh buku, kan bingung modal dari mana kan? Ternyata ya kita jual pre-order, laku tuh. Oh iya. Ya, modal dari mereka cetak gitu. Nah, dari situ ketemu sama kan jarang banget orang nulis buku tentang kesalahan. Iya, semua sukses gitu. Ya. Nah, ini qadarullah-nya pada saat saya nulis buku tentang kesalahan, ternyata banyak pengusaha sukses itu baca dan dia komen di Twitter waktu itu, nge-DM segala macam. Bro, buku lu bagus, gue ngalamin, gue ngeliat loh, ini kan yang gue fans sama dia gitu. Akhirnya ngajak ketemu. Jadi kebalik ya? Iya, gue juga sama bro gitu. Ternyata yang selama ini keren itu kan di belakang belum tentu gitu. Iya benar. Dari situ saya kata, oke, ternyata banyak yang kayak begini. Akhirnya di sini ketemu tuh sama banyak orang. Di situ mulai bisnis. Saya buat bisnis penerbitan, bisnis juga pelatihan, hijab segala macam. Sampai yang terakhir ya kita bisnis kosmetik bareng gitu. Terus dengar Kang, katanya abis bangkrut naik lagi, sempet sakit apa? Kan? Nah, sakit juga tuh. Ini lagi-lagi ya. Pilek. Pilek mah biasa, bro. Ya. Ya sini aja. Ya, mati iklan dulu bentar ya. Iya, bangkrut, naik lagi, terus sakit. Kenapa? Capek? Ya gak tahu ya, lagi-lagi ya, ini bicara masalah kehidupan itu kan banyak pelajaran gitu. Biasanya pas kejadiannya kita nggak tahu pelajarannya.
pas setelahnya pelajarannya ketahuan, kayak pas bangkrut, pas kejadian kan gue kayak pas stres, hat-trick kan, pusing kan, hektik gitu. Akhirnya pas setelahnya kan baru dapat pelajaran tuh, ternyata gue kemarin salah, terus gue percaya. Nah sama kayak sakit, utang gue 1,2 M lagi bro. Oh masih ada. Waktu sakit, jadi bayangin coba, belum beres utang. Masih ada. Utang rugian maksudnya ya, itu masih ada sakit. Tuh, ini mundur dikit itu dari bangkit lagi sampai utangnya kebayar tuh berapa lama? 4 tahun setengah itu. 4 tahun setengah. 4 tahun setengah. 4 tahun setengah aja masih sisa 1,2. 1, sekian. Nah dari situ sisa banyak. Sebenarnya tabungan sebenarnya ada budgetnya, cuman gak tau kenapa juga sih saya sama istri itu kayak tahan dulu gitu, kayak ada tanda gitu, tahan dulu. Pas kejadian sakitnya dadakan, namanya itu GBS, lo denger gak? Nggak. Guillain-Barré syndrome. Apa itu? Jadi penyakit yang nyerang 1 dibanding 40.000 orang di dunia, langka, autoimun. Jadi kondisi tubuh gua tuh sehat banget gitu kan, karena saking sehatnya ini nyerang tubuh sendiri. Gimana? Obat imunnya tuh, ya itu gitu, makanya langka kan. Iya, maksudnya yang dirasain apa sakitnya? Nah, badan pegel, panas, atau iya, hari Kamis tuh gue masih ngisi seminar kan. Terus akhirnya hari Jumat tuh saya masih nge-briefing tim marketing di Bandung. Sabtu tuh lemes capek gitu ya. Ke dokter. Kata si dokter, ini mah kecapean. Gue percaya sama dokter. Kecapean, Minggu mau sholat subuh gak bisa bangun, kaku banget. Nah hari Senin sama ke rumah sakit, Selasa masuk ICU, Rabu koma. Ya kayak stroke. Cuman bedanya kalau stroke saraf pusat, kalau GBS saraf tepi. Jadi saya gak bisa nginstruksiin tangan angkat, sekarang kan tangan angkat gini aja gitu. Kalau dulu angkat, gak bisa ngangkat. Tapi otak benar bisa ngelihat, mata doang yang bisa gerak, yang lainnya gak bisa gerak. Sabtu sakit, Minggu Sabtu ke rumah sakit check up, artinya kecapean, Minggu balik, Minggu pagi saya bangun, udah gak bisa gerak. Terus Senin ke rumah sakit kan, terus Selasa ICU, Rabu koma. Koma? Iya. Berapa hari koma? Iya sehari itu, nggak tahu saya nggak sadar kalau pas koma. Cuman di rumah sakit. Di rumah sakitnya komanya itu? Kalau di rumah sakitnya sehari. 52 hari. Kalau pas di ICU-nya kurang lebih 2 minggu. Di ICU-nya ya, yang kering gitu. Dan dokter memvonisnya itu 80% kalau secara medis. Saya tahunya pas check up pertama kali. Terus Dewa katanya secara medis ini 80% gawat gitu. Tapi ya kadar Allah alhamdulillah itu kan kasih kesempatan kedua lah gitu. Wah itu banyak pelajaran. Nah itu juga sama banyak hikmah tuh. Ya, hikmah pelajaran penting adalah pada saat saya beres itu tuh bahwa ya tadi gue kan kayak dapet kesempatan kedua kan, gue boleh nyanyiin lagi hidup ini gitu. Makanya gue bikin bisnis, bantu orang segala macam. Karena gue pernah ngalamin pas di ICU itu kayak hilang aja gitu. Ya udah batin nih gue. Iya dia kayak ada ngomong diri sendiri. Kalau misalnya gue dipanggil, gue udah ada belum bekal buat ketemu Allah gitu kan, dapat kunci surganya gitu kan. Kalau janjian belum ada, janjian dosanya kebanyakan, janjian maksudnya kebanyakan. Di situ gue sadar, wah gue kalau hidup lagi nih pengen ngasih banyak lah gitu. Kayak gitu sih. Jadi pelajarannya dapat biasanya setelahnya. Iyalah. Bukan saatnya masih pusing Pak. Gue bisa gerak, nyesel di belakang. Nyari nyesel di depan susah. Gak ada yang nyesel di depan ya. Ada nggak? Dia juga kan punya cerita. Jadi nambah dia kali juga ya? pernah hampir sakit. Lu koma pernah kan? Pernah sakit Nah, juga kan? kalau sakit nggak tahu Pernah dia, pernah. Ini kalian, wah gue jadi tahu. Benar sakit. Benar, cuman udah bolak-balik. Kalau gue sakit itu 2 tahun. Proses penyembuhannya ya itu 2 tahun. Dari tahun pertama itu bolak-balik rumah sakit lah. Dari rumah sakit, di check up segala macam. Di dokter mah nggak ada, nggak sakit, gitu. Nggak ada masalah gitu. Terus rumah gue nggak bisa tidur. Sampai di satu titik yang dokter tuh bilang cuma gini doang, Mas masih muda, sayang. Maksudnya gimana? Maksudnya apa itu dia? Jadi ya sabar ya. Terus gimana? Sakitnya apa? Gitu belum tahu. Taunya virus doang. Terus pulang. Daripada di rumah sakit pun nggak jelas kan sakit apaan. Pulang aja mending. Pulang cuma minta maaf aja sama ibu. Saat itu gue minta maaf sama semua keluarga sih. Karena tidur gue itu cuma sejam. Selebihnya gue nggak tidur karena nggak bisa. Minta maaf aja sama orang tua kalau ada salah sama coba udah pasrah lah karena udah nggak bisa ngapain kan udah benar pasrah kalau mau diambil udah gitu aja. Sakitnya apa kata dokter? Nggak tahu juga sampai sekarang. Virus doang. Virus. Dicek lab ada yang namanya apa ya? Kamera tuh dimasukin dari itu ya. Jadi benar-benar depan belakang. Dari depan dan belakang. Depan ya. Dimasukin dilihat dalamnya gitu. Dia sampai semua dilakukan itu tetap nggak ketemu. Sakit gitu. 2 tahun lah proses penyembuhan itu 2 tahun. Sampai satu titik yang gue yang dia nyerah gitu loh. Cuma sama.
punya bekal apa ya gitu ya. Iya, iya. Cuman mau ngomong minta maaf dulu orang tua yang pasti salah paling banyak Iya. kan. Orang tua dulu minta maaf lah semua kalau salah. Cuman hebatnya orang tua cuma satu. Di depan kita aja dia biasa Iya. gitu, nanti di dapur, Iya. dapur nangis ya. Kita mau coba sedikit supaya orang-orang tuh bisa dapat Inspirasi. iya bukan inspirasi, maksudnya bisa menjadi satu solusi juga buat mereka. Ya jadi kalau cerita yang istri ya yang si Bunda Erli itu pertama setelah kita menikah gitu kan 2 tahun ya kan punya anak yang pertama tuh. Yang pertama itu ya ujiannya itu adalah sakit ya kan. Di bulan keempat kalau nggak salah. Ya. Di bulan keempat. Baru nikah bulan keempat sakit. Enggak, nikah nih 2 tahun kan nikah sama saya nih. Kalau sebelumnya kan lebih panjang lagi ceritanya. Terus Jadi setahun- nikah sama bapak Ya, 2 setahun. tahun. Tahun 2 tahun itu punya anak saya pertama. Tapi ujiannya itu pas di bulan keempat itu sakit ya, apa namanya kalau dokter bilang tuh kayak flu tulang ya. Jadi kalau lagi sakit Ya itu oke, tulangnya ngilu-ngilu gitu. giginya bunyi semua. Semuanya Kayak bunyi lah. kayak menggigil. Iya, jadi itu kalau yang karena gue ngeliat sendiri ya, kayak hidup dan mati lah di situ. Oh gitu. Jadi bener-bener yang dia jadi semua ditutup nih kan, tutup semua. Terus kita nyalain heater kemana? Padahal AC dimatiin semua, kita udah keringetan nih. Dia Dia dingin. kedinginan. Pakai heater semua kita sewa di mana? Infus 7. Masukin semua kan, cari sampai karena satu nih, kan ada bayi nih. Si dokter juga mempertimbangkan si bayi. Karena kalau dikasih ini, Iya, ini memang kita nggak cocok buat hamilnya. makanya dia kasih obat yang masih tahan si bayinya. Dikasih obat itu turun, cuma kita gitu kayak minum tempra 2-4 jam, di kuat Panas lagi, oh. Nah, jadi disiapin. Ini gimana Pak? Obatnya mah nggak apa saya bilang, taruh aja di situ ada 2. Taruh di 2 nih. Jadi udah jam berapa nih? Jam segini. Tungguin ya, 4 jam itu lagi masih. Oh, gitu semua. Sampai dikasih minyak klon apa digugur semua itu tetap pada saat dia dingin menggigil gigi semua bunyi nggak ada rasanya. Pas udah Nggak ada rasanya, maksudnya dia nggak ngerasa apa. dia nggak ngerasa namanya panas atau Oh, iya. kasih obat setengah jam itu reaksi baru nih kayak kebakar katanya ini kasih apa nih saya Oh, iya. panas semua lah selesai kan. Nah sampai di minggu keberapa kan di 2 minggu apa 2 minggu 3 minggu tuh masa di rumah sakit di minggu keberapa kalau udah bola ya si bayinya udah nggak tahan bayinya apa namanya meninggal ya, Ya, di bulan keempat. keguguran. Keguguran Di bulan keempat. di bulan keempat. Ya, karena si Buddha itu masih pengen apa ya? Pengen merasakan gimana sih Punya rasanya anak. itu melahirkan, Oh lahirkan. Oh. nggak mau dikuret. Jadi bener dia ngeluarin itu kayak orang melahirkan sih normal. Dan kadang udah jadi, udah berbentuk. Pakai obat lagi atau Dikasih perangsang. oh gitu. Jadi Dikira supaya- sendiri, kalau sendiri kan kayaknya nggak bisa ya. Iya, bisa. Tergantung tekanan Iya. dari dalam kan. Iya, dikasih perangsang dari malam pagi baru keluar. Itu ya itu ya, di ujiannya ya, dari yang dia pengen hamil gitu kan. Terus dikasih alhamdulillah pulang saya dari umroh kalau nggak salah umroh yang pertama. Terus ke Malaysia ya, Malaysia. Enggak, tapi itu dari bayinya keluar Hmm. sembuh. Ini nggak berapa lama? Dari pas yang bayi itu yang bulan keempat tadi ya, yang pertama keguguran, ya dari treatment dulu kan biasanya kalau ibu-ibu itu sudah mengharapkan dapat yang susah itu adalah penyembuhan ininya loh, Mentalnya. Dia bilang udah dia Bu, ini semua udah alhamdulillah Allah kan. Mudah-mudahan udah bisa terima ini lah, ujian segala macam. Setelah itu baru kita usaha lagi. Nah, usaha yang terakhir itu yang saya bilang Kang Dewa yang suntik. Iya. Suntik apa yang namanya ya? Sakit itu loh. Iya, jadi Kayak ada udara. kayak bayi tabung gitu, cuma gue lupa namanya apa ya. Itu setiap hari disuntik seminggu. Di sini, wah sakitnya luar biasa. Gimana? Itu kan tingkat kesuksesannya sih dokternya bilang 70 pada 80% saya lupa lah. Tapi tetap kan ada tingkat kegagalannya kan. Kegagalannya. Ternyata kok ada lolos si bundanya itu gagal. Oh itu sama. Iya. Wah. Kenapa pakai kayak apa bukan bayi tabung ya? Iya, kenapa pakai Insem kayak ya, gitu? insem. Insem. Karena si dokter itu menyarankan insem dulu sebelum masuk ke bayi. Oh gitu. Dia pakai itu dulu, kan memang sakitnya Ya ya ya. luar biasa. Nah itu tadi sebelum lapor itu udah bilang dulu ke Bunda Bun mau gitu, ayah dampingin. Tapi tolong jangan apa ya, ketika ini memang nggak Jangan tahu, harapannya jangan terlalu jangan besar. sampai Soalnya kalau nggak jadi. menyalahkan, yang paling takut adalah menyalahkan juga kan. Iya. Apapun itu semua keputusan dari Allah. Tapi di hati kecil gue itu
bukan nggak apa ya, saya mungkin cerita di aktor soalnya Kang Dewa. Iya. Di hati kecil gue itu, gue takut kehilangan bunda waktu dia sakit pertama kali. Karena bener-bener itu antara hidup dan mati dan pokoknya menggigil dia itu semua goyang tuh. Kasur itu sampai wah itu ya, di hati kecil gue tuh ya kayak kalau dia nanti hamil kayak gini enggak dia aja. Iya. Kayaknya karena gue nggak trauma dia juga. Iya, gue tahu bapaknya juga nih, trauma. dan gue kayak nggak ikhlas kemungkinan bisa ini kan Keguguran lagi. menghambat lah. Belum jadi. Bisa kita usaha terus tetap gagal namun karena itu. Terus ketemulah ngobrol sama Kang Dewa gitu. Udah gimana kalau kita mau Belum. itu ya abis keluar buku Jackpot Rezeki Iya. ya kita umroh. Alhamdulillah dari Korelo nih melalui Kang Dewa juga gitu kan. Perantara dari Kang Dewa ada sedekah yang ceritanya sih kemarin mau nggak lu bantuin gitu kan. Iya. Segini ya sih, tapi jangan semua nih sisanya gitu. Biasa saya kasih ke Bunda tiba-tiba transfer semua gitu. Udah gue pernah ceritain di video gue. Iya, lihat aja. Pokoknya yang lihat ke video Kang Dewa nih, abis nonton satu, pasti yang bawa tonton tuh semuanya itu. Habis dari situ pulang dari umroh kan, seminggu atau 2 minggu sebelum. Iya. Alhamdulillah positif. Positif kami. Hamil. Gitu, jadi ya, tadi dari kalau nanya apa namanya yang saya ambil kemarin satu, jangan pernah menyerah. Apapun itu hasilnya, yaitu semua Dari kehendak Allah. Dari kehendak Allah. Kita hanya bisa berusaha ikhtiar. Jadi kita nggak tahu ya dari segi mana Dari, yang kita diterima oleh Allah. Jadi kita terus lakuin. Terus lakukan berusaha, entar dari yang mana nggak tahu ya yang Itu. di memang berkahnya di Jangan mana. pernah memikirkan karena gue ngasih sekian diterima apa nggak, gue nggak usah mikirin udah ini sih kelasnya kita kasih lah gitu. Nah itu yang pelajaran saya dari Bunda sih, jadi nggak pernah namanya dia melihat gue kasih kapan ya enggak. Kalau memang ada kesempatan ya kasih ya kayak Kang Dewa kan. Kuncinya 2, lakukan lupakan. 2 L. 2 Lakukan, lupakan. Itu Tapi kan tetap kita mengharapkan, tapi tidak mengharapkan yang kalau misalnya Manusianya jangan. Iya. Allahnya boleh. Iya. Betul. Iya benar. gitu. Jadi haru ini. Iya. Ini channel apaan sih? Gue kalau cerita Ini yang laki-laki semua cuy. gue tuh kalau cerita yang itu coy, itu gue nggak bisa kalau nggak. Iya. Gua kan Gak apa-apa, nanti kita cerita yang lebih mengharukan lagi pas saat ada Bunda dirinya sendiri. Oke, jadi kalau Kang Dewa ini tadi masalahnya berat banget ya. Ya. Tapi kalau mau dibilang ya namanya kehidupan pasti ada ujiannya. Ujiannya serba 7 lah. Terus suksesnya juga karena 7 juga. Iya kan? Iya, alhamdulillah. Amin, amin. Ya, sebenarnya banyak kalau Rugi. bicara masalah apa ya orang-orang yang kena ujian gitu kan. Kita di Beer Family juga teman-teman juga sama tuh banyak. Makanya kalau misalkan Ya, ada orang-orang yang banyak lah. Ya makanya kan dibilang kita saling membantu, maksudnya Menguatkan maksudnya. apa namanya Karena hidupnya mengkhawatirkan, Iya. akhirnya kita saling menguatkan. sistem bisnisnya tuh beda sama apa namanya bisnis yang lain ya. Kalau yang lain kan menguntungkan diri sendiri gitu. Kalau kita Sama-sama. ya gimana Bareng-bareng. ya, bareng-bareng lah. Kasarnya dia untung ya kita untung gitu ya kan. Oke. Mungkin sampai situ dulu karena nggak mungkin kita panjang-panjang lebar karena males juga pasti nontonnya kalau panjang-panjang ya. Kuotanya habis, Skip, kasihan. kuotanya habis. Jadi nanti next kita cerita-cerita lagi yang lebih lengkapnya lagi sama mereka-mereka ini. Oke, jangan lupa subscribe, share, komen dan bunyiin loncengnya, notifikasinya. Terima kasih buat Kang Agus, Kang Dewa. Siap, sama-sama. Semoga bermanfaat dan bisa menjadi suatu apa ya pelajaran buat kita dan solusi buat kalian semua. Assalamualaikum.